Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dan pengaruhnya. Bentuk-bentuk interaksi manusia. Ada beberapa bentuk-bentuk interaksi manusia. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, interaksi ekonomi. Dan yang keempat, interaksi sosial budaya. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu atau seseorang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan ada kehidupan bersama. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Nah, kita pasti tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk sosial itu adalah tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, manusia melakukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi maupun rohani. Seperti pada gambar, ada syarat terjadinya interaksi sosial terdiri atas kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial tidak hanya bersentuhan fisik secara langsung. Nah, dengan perkembangan teknologi, manusia juga dapat berhubungan tanpa bersentuhan tidak secara langsung. Misalnya melalui telepon, telegram, email, Facebook, dan media sosial lainnya. Di sini, komunikasi dapat diartikan jika seseorang dapat memberi arti pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah bisa hubungan hanya antara individu dan individu, satu orang dengan satu orang, bisa satu orang dengan banyak orang, bisa juga banyak orang atau kelompok dengan banyak orang lainnya atau kelompok lainnya. Itulah penjelasan dari interaksi sosial, hubungan antara manusia dan manusia. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan. Selain berinteraksi sosial, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara suatu dan lainnya. Lingkungan memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Nah, di sini dikelompokkan menjadi dua interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama adalah interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Dan yang kedua adalah interaksi manusia yang mendominasi alam. Adapun perbedaannya adalah kalau interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Nah, ini disesuaikan kapan menanam, kapan musim hujan, waktu untuk belayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Nah, ini berarti interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Kalau interaksi manusia yang mendominasi alam merupakan usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, misalnya melakukan hujan buatan.
Kadang-kadang, lahan yang kekeringan karena musim kemarau panjang membutuhkan air. Nah, sehingga dibuatlah dengan bantuan teknologi, dibuatlah hujan buatan. Nah, itulah perbedaan antara keduanya. Selanjutnya, interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi adalah hubungan-hubungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Di sini saya contohkan kegiatan di pasar dan di pabrik. Di sini, interaksi sosial di pasar terjadi karena orang-orang sering berkomunikasi. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari suku Jawa, Batak, Madura, dan lain-lain. Keberagaman tersebut tidak mengganggu proses interaksi sosial karena bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini interaksi ekonomi hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka, mereka melakukan interaksi yang berhubungan dengan ekonomi. Selanjutnya, interaksi dalam pembangunan sosial budaya. Saya jelaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Budaya dan adat istiadat sangat kental dalam kehidupan warga negara Indonesia dan tidak dapat dipisahkan sedikit pun. Oleh karena itu, pembangunan bangsa juga dilakukan dalam bidang sosial budaya. Adapun tujuan interaksi dalam pembangunan sosial budaya, interaksi sosial budaya dan ekonomi dilakukan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara. Nah, sudah jelas bahwa ini untuk mewujudkan bangsa yang modern setara dengan bangsa-bangsa lain, tetapi tetap memiliki jati diri bangsa. Dengan begitu, kesejahteraan dan kemakmuran warga negara akan meningkatkan dan kepribadian bangsa tetap tidak berubah sesuai budaya dan adat istiadat warisan nenek moyang. Adapun manfaat interaksi dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan kelestarian budaya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Di sini ada beberapa bentuk upaya pembangunan sosial budaya. Nah, di sini untuk meningkatkan pendidikan bangsa dengan tetap mempertahankan norma dan aturan dalam masyarakat, melestarikan budaya bangsa dengan membentuk desa-desa budaya yang memiliki potensi wisata, mengajarkan budaya bangsa pada generasi muda dan penerus bangsa melalui lembaga budaya. Lembaga budaya ini saya contohkan dengan Sanggar Tari. Sanggar Tari merupakan contoh pembangunan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sanggar Tari sangat bermanfaat bagi warga masyarakat, khususnya pelaku seni tari untuk mengembangkan bakat dan kemampuan dalam bidang seni tari. Seni tari juga bermanfaat generasi muda bangsa untuk lebih mengenal budaya. Sekian penjelasan dari saya dari materi bentuk-bentuk interaksi manusia dan pengaruhnya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf karena kekurangan itu milik manusia dan kesempurnaan itu milik Allah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.